Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi dengan NIM 86005198. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dan saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah pembelajaran mikro. Simak video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam proses pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Rofik dan Ropi. Oke, apa keterangannya? Sakit. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika kita tidak makan dan tidak minum. Sakit. Ya, kita akan merasa lapar dan haus. Artinya, makan dan minum merupakan kebutuhan makhluk Hidup. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Tidak tahu. Makhluk hidup itu adalah semua yang hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi setiap hari supaya makhluk hidup tetap sehat. Nah, kebutuhan tersebut yaitu pertama, makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan supaya mendapatkan energi dan membantu pertumbuhan. Menurut kalian, mengapa kita harus makan setiap hari? Supaya badan kita menjadi kuat dan tidak lemas. Oke, yang kedua yaitu air. Selain makanan, makhluk hidup membutuhkan air. Coba bayangkan apa yang terjadi jika kita tidak minum dalam waktu yang lama. Haus. Betul, kita akan merasa haus dan badan kita akan menjadi lemas. Nah, yang ketiga yaitu ada udara. Yang ketiga yaitu udara. Makhluk hidup membutuhkan udara karena udara sangat penting bagi pernafasan kita. Nah, apakah kita bisa hidup tanpa udara? Tidak. Betul ya anak-anak, kita tidak bisa hidup tanpa udara karena udara yang membantu kita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan agar tetap hidup. Contohnya, saat kita menutup hidung terlalu lama, maka kita akan merasa sesak ya anak-anak. Nah, itu menunjukkan bahwa udara sangat penting bagi makhluk hidup. Yang keempat yaitu ada tempat tinggal. Nah, makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari panas, hujan, dan gangguan-gangguan lainnya. Contohnya, manusia tinggal di rumah, burung di sarangnya, dan hewan-hewan lainnya yang ada di kandang atau bahkan di hutan. Nah, menurut kalian, mengapa kita harus memiliki tempat tinggal? Agar kita merasa aman dan terlindungi. Oke, jadi bisa kita pahami bahwa setiap makhluk hidup
pemahaman kalian tentang kebutuhan makhluk hidup. Coba sebutkan salah satu kebutuhan makhluk hidup. Makan. Ya, betul. Salah satu kebutuhan makhluk hidup yaitu makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Baik, sudah paham? Paham, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas dan paham, Ibu akan kasih kalian tugas rumah atau PR, yaitu tuliskan kebutuhan makhluk hidup pada manusia di buku tulis kalian masing-masing. Baik, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Cukup sekian materi dari Ibu dan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang sukses dan tetap rendah hati. Amin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa